Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para peserta seminar pada sore hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada seminar sore hari ini. Untuk seminar pada sore hari ini, kita akan membahas tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan perusahaan. Nama saya Bizaka Pratama dengan NIM F03190003 dari S1 Akuntansi UNS 2019. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu pengertian budaya organisasi. Budaya merupakan seperangkat pemahaman penting yang berkembang diyakini dan diterapkan oleh suatu kelompok. Sedangkan organisasi adalah suatu kelompok orang dari berbagai latar belakang berbeda bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, budaya organisasi adalah sebuah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang. Sistem kepercayaan dan sikap bersama suatu organisasi ini akan membedakannya dengan kelompok ataupun organisasi lainnya. Budaya organisasi juga bisa didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai ataupun kepercayaan, harapan, dan norma yang menyatakan suatu organisasi dan menampung semua keberagaman. Pada dasarnya pengertian budaya organisasi ini merupakan suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntutan mereka dalam berlaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Artinya budaya organisasi merupakan suatu normal dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Selanjutnya ada apa saja teori budaya organisasi, yaitu teori budaya organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, asumsi terhadap nilai organisasi, kemudian yang kedua asumsi terhadap simbol budaya organisasi, kemudian yang terakhir yaitu asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Yang pertama yaitu ada asumsi terhadap nilai organisasi. Anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan persamaan yang sama mengenai realitas organisasi, sehingga pemahaman mereka mengenai nilai-nilai organisasi menjadi lebih baik. Asumsi teori ini mengacu pada nilai organisasi yang merupakan standar dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah budaya. Kemudian yang kedua ada asumsi terhadap simbol budaya organisasi. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Saat orang bisa memahami simbol-simbol dalam organisasi tersebut, maka seseorang bisa bertindak berdasarkan budaya organisasi yang dianut oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Setiap perusahaan pasti memiliki budaya organisasi yang bervariasi dan interpretasi tindakannya juga beragam, karena setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Setiap individu dalam organisasi tersebut juga menafsirkan budaya organisasi secara berbeda. Tapi perbedaan budaya dalam organisasi justru seringkali menjadi kekuatan dari organisasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi-fungsi dari budaya organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikan berarti penerimaan sebagai anggota atau bagian dari sesuatu. Misalnya suatu organisasi sangat menekankan budaya kedisiplinan, maka anggotanya akan memiliki identitas bahwa mereka itu merupakan kumpulan orang-orang yang disiplin. Kemudian yang kedua sebagai alat untuk mengorganisir. Fungsi budaya organisasi kedua yaitu sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota ataupun karyawan perusahaan. Maksudnya mengorganisir yaitu dengan mengatur suatu kelompok akan membentuk suatu kesatuan. Nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya organisasi bisa menjadi batasan-batasan yang harus dipahami dan dipatuhi semua anggotanya. Hal ini bisa membedakan antara satu organisasi yang
satu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi. Budaya organisasi memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Maksudnya, meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut. Karena itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar tepat mengenai tutur kata dan tingkah laku para karyawan ataupun para anggotanya. Kemudian yang keempat, mengontrol perilaku. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem ataupun entitas buatan dalam hubungannya dengan diri sendiri atau lingkungan yang mencakup sistem ataupun organisasi lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Fungsi budaya organisasi dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nilai-nilai dan norma dalam budaya organisasi bisa memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawannya. Kemudian yang kelima, mendorong kinerja anggota. Budaya organisasi juga berfungsi membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga dengan adanya budaya organisasi akan mendorong para anggota untuk lebih mengedepankan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Jadi akan lebih sadar bahwa kepentingan bersama itu harus lebih diprioritaskan. Kemudian fungsi budaya organisasi yang terakhir yaitu menentukan tujuan organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai alat untuk menentukan arah ataupun hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak. Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis budaya organisasi. Budaya organisasi suatu kelompok akan berbeda dengan kelompok ataupun perusahaan lainnya. Adapun dua tipe dari budaya organisasi yang membuat nilai-nilai dan kebijakannya dibuat berbeda. Itu yang pertama ada budaya organisasi yang kuat dan adapun budaya dan yang kedua ada budaya organisasi yang lemah. Budaya organisasi yang kuat adalah jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi. Setiap anggota akan merasa sangat menikmati pekerjaannya dan menganggap setiap pekerjaannya sebagai pengalaman baru dalam budaya organisasi yang kuat. Artinya, mereka akan menerima peran dan tanggung jawabnya di sebuah organisasi atau perusahaan dengan sepenuh hati ataupun sukarela. Kemudian yang kedua ada budaya organisasi yang lemah, yaitu jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawabnya hanya karena rasa takut pada para pemimpin, sehingga mereka akan melaksanakan pekerjaan itu secara tidak ikhlas dan hanya berdasarkan takut pada pimpinan. Mereka takut dengan segala macam kebijakan organisasi, sehingga mereka lebih menganggap organisasi sebagai platform untuk mencuri penghasilan. Tapi mereka juga tidak merasa terikat dengan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik budaya organisasi. Di sini ada 7 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama yaitu inovasi dan keberanian mengambil resiko. Budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggota ataupun karyawannya untuk lebih inovatif dan berani mengambil risiko. Karena setiap anggota organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, bebas dalam bekerja, dan memiliki banyak peluang untuk inisiatif dalam organisasi. Sehingga mereka perlu didorong untuk melakukan inovasi. Di sisi lain, seluruh anggota juga harus lebih berani mengambil risiko ketika berinovasi. Inovasi dalam proses atau hasil pengembangan, mobilisasi pengetahuan, keterampilan,
dan pengalaman untuk menciptakan ataupun memperbaiki suatu produk maupun sistem. Sedangkan resiko adalah budaya, sedangkan resiko adalah bahaya. Sedangkan resiko adalah bahaya akibat ataupun konsekuensi yang terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung maupun dari kejadian yang akan datang. Kemudian selanjutnya, perhatian terhadap detail. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik perhatian pada berbagai hal yang lebih detail mengenai sejauh mana anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan juga perhatian pada hal-hal detail. Dalam hal ini, organisasi mengharapkan para anggotanya untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Jadi, organisasi tidak hanya menciptakan tujuan dan harapan kinerja karyawan yang jelas, tapi juga memiliki struktur jelas terhadap pekerjaan anggota ataupun karyawannya. Kemudian yang ketiga, berorientasi hasil. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik yang lebih fokus pada hasil daripada teknik dan proses untuk mencapai hasil tersebut. Maksudnya perusahaan atau organisasi lebih berorientasi pada hasil ataupun pencapaian target karyawannya. Orientasi pada hasil merupakan kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, bisa diandalkan tanggung jawab, dan mampu mengidentifikasi resiko secara sistematis, sehingga perlu memahami hubungan antara perencanaan dan hasil untuk mencapai keberhasilan organisasi. Kemudian yang keempat yaitu orientasi orang. Karakteristik budaya organisasi lainnya adalah organisasi yang memberikan fokus terbesarnya kepada para anggota ataupun karyawan. Karena anggota organisasi merupakan aset terbesar dalam suatu perusahaan. Orientasi ini yaitu suatu proses ataupun upaya seseorang dalam memahami keadaan di sekitarnya. Dalam konteks budaya organisasi, suatu organisasi bisa berorientasi pada anggotanya yang turut bergabung. Maka manajemen biasanya mempertimbangkan efek dari hasil setiap keputusannya pada orang-orang yang bekerja dalam organisasi ataupun perusahaannya. Tapi beberapa organisasi bisa mengesampingkan karakteristik budaya organisasi ini. Kemudian yang kelima ada orientasi tim. Orientasi terhadap tim juga merupakan salah satu karakteristik budaya organisasi. Artinya pemimpin memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi yang berdasarkan dengan kerjasama tim, bukan pada individu. Orientasi tim ini bisa diartikan sebagai kegiatan kerja yang diorganisasikan sekitar anggota organisasi, tidak hanya pada individu untuk mendukung kerjasama. Pemimpin organisasi juga bisa memberikan dukungan berupa komunikasi yang jelas, sikap ramah, motivasi, bimbingan kepada semua anggota organisasi. Kemudian yang keenam, agresivitas. Karakteristik budaya organisasi juga termasuk agresivitas, yakni perilaku menyerang orang lain atau memusuhi orang lain dengan bentuk pernyataan tegas, pemaksaan diri, dan dominasi kekuasaan. Dalam budaya organisasi, agresivitas adalah suatu kondisi di mana setiap anggotanya cenderung lebih kompetitif dan agresif. Karakteristik budaya organisasi ini juga bisa diartikan sebagai adanya toleransi konflik. Budaya organisasi yang kuat akan mampu menyelesaikan permasalahan ataupun konflik internal dengan baik, sebab organisasi tersebut memiliki toleransi terhadap konflik yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir ada stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem untuk menghidupkan dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Budaya organisasi harus memiliki karakteristik stabilitas yang mana kegiatan-kegiatan organisasi lebih fokus dalam mempertahankan statusnya sebagai lawan dari perkembangan.
Selanjutnya ada contoh-contoh budaya organisasi. Ada beberapa contoh budaya organisasi yang bisa dianut dan dimiliki suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini mungkin juga yang membedakan antara suatu organisasi dengan lainnya. Berikut ini adalah contoh budaya organisasi. Antara lain yang pertama yaitu ada kerapian administrasi, kemudian yang kedua ada kedisiplinan, kemudian ketiga ada inovasi, dan yang terakhir ada pembagian wewenang yang jelas. Yang pertama, kerapian administrasi merupakan termasuk contoh budaya organisasi yang dibutuhkan untuk memperlancar kinerja perusahaan, khususnya terkait dengan surat menyurat, keuangan, pendapatan karyawan, daftar barang masuk dan daftar barang keluar, serta catatan-catatan lainnya. Kemudian yang kedua tentang kedisiplinan. Kedisiplinan juga termasuk contoh budaya organisasi yang melekat pada citra perusahaan sekaligus karakter orang-orang yang sukses dalam menghargai waktu. Misalnya disiplin tidak terlambat datang ke kantor, menyelesaikan pekerjaan tepat dengan waktunya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, inovasi juga termasuk Inovasi juga termasuk contoh budaya organisasi anggotanya menciptakan dan kreatif dan inovasi demi kemajuan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Inovasi merupakan proses atau hasil pengembangan mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki suatu produk maupun sistem. Kemudian yang terakhir, pembagian wewenang yang jelas. Pembagian wewenang yang jelas termasuk contoh budaya organisasi. Karena itulah kunci keberhasilan dalam sebuah perusahaan. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas, maka anggota organisasi ataupun karyawan perusahaan akan kebingungan dan tidak bisa bekerja optimal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang apakah budaya organisasi mempengaruhi kinerja para karyawan perusahaan. Yang pertama, itu ada budaya organisasi dan performa kerja. Karyawan merupakan motor penggerak kegiatan operasional perusahaan. Kinerja karyawan berpengaruh besar pada kinerja perusahaan. Penerapan budaya organisasi adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, aturan, kebiasaan, ataupun pedoman yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan dan dilaksanakan oleh seluruh elemen perusahaan. Budaya organisasi terbentuk setelah melewati serangkaian pengalaman dalam upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul baik dari internal maupun eksternal organisasi. Budaya organisasi yang senantiasa disosialisasikan dan diajarkan pada setiap karyawan baru akan mempengaruhi pola pikir, motivasi, sikap, dan perilaku mereka dalam bekerja. Melalui budaya organisasi, karyawan memiliki panduan mana yang perlu dikerjakan dan mana yang sebaiknya dihindari, bagaimana seharusnya berinteraksi, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat karyawan bekerja lebih efektif dan berperilaku selaras dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu budaya organisasi sangatlah berpengaruh dalam peningkatan kinerja para karyawan, di mana budaya organisasi tersebut merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku. Semakin kuat budaya organisasi, maka
Semakin besar pula dorongan para pegawai untuk meningkatkan kinerja terhadap perusahaan. Penciptaan, pengenalan, dan pengembangan budaya organisasi pada perusahaan sangat diperlukan dalam membangun perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang hendak dicapai oleh perusahaan. Penggunaan dan interpretasi simbol juga sangat penting dalam budaya organisasi, di mana ketika seseorang dapat memahami simbol suatu perusahaan, maka seseorang akan mampu bertindak menurut budaya organisasinya. People orientation merupakan karakter dalam budaya organisasi di mana keputusan manajemen mempertimbangkan pengaruh manfaatnya pada orang dalam organisasi, sehingga dari pertimbangan tersebut diharapkan kinerja para pegawai akan meningkat. Sekian presentasi dari saya mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja para karyawan. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Baik, saya Faiz Raj Nugroho dari UNS. Saya izin bertanya, kira-kira itu bagaimana ya cara menerapkan budaya organisasi yang baik bagi seluruh bagian organisasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Ada banyak beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membentuk budaya organisasi yang baik bagi para karyawannya. Yang pertama yaitu buat visi dan misi perusahaan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu untuk membentuk budaya kerja di perusahaan adalah menyusun visi misi perusahaan. Ini merupakan sebuah pernyataan tertulis untuk menguraikan apa yang Anda yakini dan tujuannya. Sebaiknya Anda berkoordinasi dengan beberapa pihak ketika Anda membuat visi dan misi perusahaan. Kemudian mengkomunikasikan. Begitu Anda telah membuat dan mengembangkan visi dan misi perusahaan, yang jelas sangat penting bagi Anda untuk mengkomunikasikan dan memberikan informasi kepada semua karyawan. Anda dapat menginfokan hal ini melalui pertemuan kelompok, memanggil karyawan satu persatu, ataupun melalui komunikasi lewat media sosial ataupun email. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kembangkan standar sikap yang harus dilakukan. Ketika semua karyawan Anda sudah mendapatkan informasi mengenai visi dan misi perusahaan, langkah selanjutnya adalah Anda harus mengembangkan standar sikap atau perilaku yang menggambarkan bagaimana visi dan misi tersebut diterapkan. Misalnya saja, misi yang akan dilakukan oleh perusahaan Anda adalah menjadi penyedia layanan jasa travel berkelas dunia. Nah, bagaimana caranya hal tersebut bisa tercapai? Maka Anda harus menggunakan pendekatan personal pada klien ataupun melalui dengan telepon. Tidak semua karyawan tahu bagaimana cara bersikap dan bertindak untuk menghadapi sesuatu. Maka cara yang terbaik untuk mendapatkan sikap yang diinginkan perusahaan adalah dengan membuat standar secara tertulis dan dapat diukur. Sebagai contoh, yaitu dengan mewajibkan setiap karyawan itu menyapa klien dengan senyuman, salam, sapa sopan santun, dan memperlihatkan karakteristik dari organisasi tersebut. Kemudian juga dapat memperlihatkan hasil final produk sebelum dibeli atau dibayar oleh klien, dan melakukan tindak lanjut kepada calon klien minimal 1 kali. Kemudian yang keempat yaitu mengimplementasikan pelatihan. Setelah standar dibuat secara tertulis, langkah selanjutnya adalah mengadakan sebuah pelatihan untuk semua karyawan dengan harapan dapat mencapai target yang perusahaan inginkan. Kemudian dengan cara pemberian penghargaan ataupun konsekuensi. Setelah memberi standar sikap dan perilaku yang harus diikuti, ada beberapa kemungkinan karyawan yang tidak mentaatinya. Hal ini bisa dicegah dengan memberikan konsekuensi bagi karyawan yang
yang tidak bekerja dan bersikap sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sebaliknya, perusahaan juga memberikan penghargaan bagi karyawan yang telah menerapkan sikap dan peraturan yang sudah ditentukan, sehingga budaya organisasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, adakan ulasan performa. Langkah terakhir yang harus diperhatikan dalam membentuk budaya organisasi yang baik yaitu dengan memasukkan penilaian sikap dan perilaku ketika memberikan ulasan tentang kinerja karyawan. Cara ini memudahkan untuk mengukur kesesuaian antara kinerja dengan sikap atau perilaku yang selama ini karyawan Anda tunjukkan dengan visi dan misi perusahaan yang telah dibuat oleh perusahaan. Dengan cara tersebut, karyawan akan memperhatikan apa yang akan dinilai dan tidaknya dievaluasi. Intinya, ketika menciptakan budaya, itu ada cara masing-masing dari perusahaan ataupun organisasi tersebut, sehingga mereka memiliki ciri khas masing-masing dan cara untuk membangun budaya organisasi yang baik yang dilakukan oleh setiap perusahaan itu belum tentu sama. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada tanggapan dari penanya, terima kasih. Baik, karena tidak ada tanggapan, maka saya cukupkan untuk presentasi pada seminar sore hari ini. Terima kasih kepada semua partisipan yang telah bergabung dan meluangkan waktunya untuk seminar sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.